Prof, apa nih tipsnya nih bagi sahabat Bawaslu semuanya nih agar bisa terhindar dari hoax, agar bisa tidak mudah diprovokasi oleh apa? Oleh informasi yang keliru nih. Apa nih tipsnya nih? Pertama, menurut saya terbiasa dengan Sahabat Bawaslu, jumpa lagi dalam Podskamling, podcast keliling Bawaslu Jatim, ngonten hingga kabupaten. Hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu anggota Bawaslu Sidoarjo yang dikenal oleh teman-temannya atau sahabat-sahabatnya sebagai Prof. Jamil. Meskipun belum memperoleh gelar akademik profesor, tapi karena gaya intelektualitasnya beliau dikenal sebagai profesor. Selamat salah. siang, Prof. Jamil. Ya, salah. Profesor itu karena saya protolan sahabat Ansor. Bukan, gak ada hubungannya dengan intelektual itu. Tapi status Nahdien saja orang Ansor dulu memang gitu. Selamat siang, Prof. Tolar Aci. orang Mas Aci yang ganteng. Wih, luar biasa, Rek. Saya suka dengan apa tadi istilah podcast kapos kamling ya. Podcast keliling, keliling. Nah, ngonten Podskamling ngonten terus hingga kabupaten. hingga kabupaten. Hingga Top 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 kabupaten. top 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 top. Istilahnya itu loh, nemu ay. Pengennya kita mengunjungi langsung Prof. Jamil ini, tapi karena situasi PPKM akhirnya hanya bisa via daring. Ya daring ini kan memang sesuatu yang apa ya, yang baru tapi juga banyak faidahnya loh ya. Tidak Ya, semuanya negatif dengan daring ini, malah banyak hal yang positif dari daring. Gak usah dikeluhkan ini. siap. Ini Prof. Jamil atau protol apa Pak Jamil. Sekarang Protolan kita kan lihat di media, ya, siap. kita lihat di media sosial itu banyak sekali orang yang membagi resep, membagi pengetahuan. Ini kan banyak sekali hal-hal yang kemudian eh, agak ini ya perlu disikapi lah sebagai profesor lah. Kayak resep jamu nangkal COVID, kayak ada satu merek susu yang itu bisa nangkal COVID, macam-macam lah di media sosial itu. Dan akhirnya memicu orang membeli itu dengan panik gitu, panik buying ya. Prof. Baik, Jamil gimana nih komentarnya nih? baik. Banyak dokter dadakan istilahnya ya. Ya, ini kan persoalan kepakaran ini, Prof. Ya, banyak dokter dadakan. Jadi menurut saya begini, pertama saya ingin memaklumi dulu. Karena apa? Karena penyakit COVID ini semuanya panik, negara panik, manusianya panik, dokternya pun juga masih belum memiliki pengalaman dan penelitian yang memadai untuk kemudian Ya. satu frame ya, satu frame dalam penanganannya. Kan begitu. Nah, menurut Hmm. saya ini memang masih butuh waktu lah untuk kemudian nanti akan betul-betul ada solusi yang satu umpama ya, yang satu frame dari kedokteran sehingga itu betul-betul menjadi solusi masyarakat bersama yang terkena COVID. Kalau hari kemudian simpang siur adanya obat-obatan ini itu, saya pikir wajar. Karena memang ini pandemi masih perlu banyak adaptasi, masih perlu banyak dipelajari oleh para ahli. Tidak hanya apalagi antar dokter dan tidak dokter ya, antar dokternya pun juga masih banyak beda pendapat sebetulnya. Makanya kalau saya ya memaklumi saja kejadian seperti ini. Tetapi begini,
orang yang kemudian berpikirnya ilmiah itu pasti juga tak lepas dari mengukur sesuatu itu dari kompetensi siapa yang kemudian menganjurkan, kan begitu. Makanya dalam hal ini kalau menurut saya, ya ayo kita percaya kepada ahlinya. Siapa ahli penyakit? Ya dokter. Tetapi dokter itu kan macam-macam, kan begitu. Jadi dokter siapa yang kemudian dipercaya, saya pikir negara pun juga punya dokter-dokter yang memang sesuai dengan kompetensinya untuk memberikan informasi. Menurut saya, dokter yang sudah dilegitimasi dan dilegalisasi oleh pemerintah itu perlu bisa kita jadikan acuan dalam penanganan COVID. Saya pikir itu. Prof, ya Prof, keluar sendiri Prof. Sinyalnya pedot. Ampun. Aduh, ampun ini. Sama. Tapi kan tapi kan begini, Prof Jamil. Saya tadi sempat mengikuti ya, sebagai sebelum sinyalnya pedot. Fenomena orang panik itu kan tidak hanya saat COVID ya. Mungkin situasinya sekarang agak tinggi ya kurvanya ya. Tapi juga dalam konteks ada pemilu dan pilkada itu kan luar biasa sekali ya pengaruh media sosial terhadap cara pikir orang. Ya nggak, Prof? Gimana, Prof Jamil mengikutinya? Ini yang salah apa nih, Prof? Ya, karena memang sekarang memang era informasi, media sosial menjadi, apalagi karena COVID ini ya, semuanya daring-daring semua. Media sosial menjadi sebuah media yang kemudian mau tidak mau harus digunakan oleh banyak orang. Nah, menurut saya, karena ini media saluran semua keinginan orang, media adalah saluran dari hasrat semua orang, maka orang yang baik bisa menyalurkan keinginan baiknya melalui media, orang yang jelek pun juga bisa menyalurkan keinginan jeleknya melalui media. Tidak heran kalau kemudian selalu ada pertentangan informasi dalam media. Banyak hoak-hoak yang bersebaran, saya pikir. Nah, saya pernah diajari oleh teman saya itu, kalau ada informasi katanya diakhiri oleh perintah untuk nge-share sebanyak-banyaknya, itu hati-hati katanya. Itu kebanyakan hoak. Iya, benar. Sumber informasinya harus jelas. Jangan kemudian langsung share sebelum kemudian diteliti, diselidiki dulu. Ada kayak ini loh. Kayak kemarin pernah ada konten ya mengenai Hamengkubuwono kalau nggak keliru, yang kemudian menolak vaksin katanya itu. Menolak vaksin. Ya. Itu kan narasinya orang. Kemudian ada link macam-macam. Kalau dibuka antara narasi yang depan dengan link itu berbeda. Link itu yang asli. Berbeda ya. Berbeda. Link yang kemudian ada di link Kompas kalau nggak keliru, itu yang betul-betul asli ucapannya Hamengkubuwono. Ternyata tidak menolak vaksin. Nah, karena biasanya karakter orang itu tidak mau membaca banyak bacaan yang banyak begitu, hanya narasi di depan saja, maka orang yang tidak cek and recheck terhadap berita pasti akan kemudian terpengaruh dan kemudian meyakini bahwa itu berita kebenaran, langsung di-share ke yang lain. Nah, begitu. Makanya gitu baca ya, Prof, dulu ya. yang banyak. Baca semuanya dulu, pahami dulu. Kalau betul-betul yakin, bolehlah di-share. Kalau nggak yakin, janganlah, saya pikir. Iya, benar. Karena orang hanya lihat judulnya. Yang terbaru nih, hari ini juga kasus oknum dokter ya. Inisial L lah. Prof Jamil ya? Pasti ngikuti lah ini. Yang Iya, Prof. Ikan saya inisial, Prof. Itu gimana, Prof Jamil nyikapinya itu? Ada oknum dokter yang itu kemudian bilang bahwa ini COVID ini gini-gini nih. Ya. Terus ini persoalan kepakaran loh, Prof. Dia juga dokter loh, Prof. Akhirnya kan di ini kan, di apa namanya istilahnya, dibanggungkan oleh orang-orang yang nggak seneng gitu kan, yang nggak percaya COVID gitu kan.
Baik, baik. Jadi begini, Ini Prof. kalau Master, menurut saya, Prof. Jamil nyikapinya gimana nih? begini, Dokter Lois itu menurut saya logikanya bisa masuk loh ke akal itu. Karena kata-kata Dokter Lois itu kalau kemudian banyak obat bermacam-macam berbenturan di tubuh, itu yang kemudian menyebabkan orang banyak meninggal. Kan begitu kalau nggak salah. Ditentang oleh Dokter Tirta kan, oleh Dokter Tirta ditentang. Tapi Ya. penentangnya Dokter Tirta itu bukan pada persoalan bukan benturan obat itu, tapi legal standing dari Dokter Lois yang ditentang. Artinya tidak menjawab juga sebetulnya tentangan dari Dokter Tirta, karena Dokter Tirta itu hanya menyerang legal standing atau status dari Dokter Lois. Menurut saya nggak nyambung juga sebetulnya. Nah, menurut saya itu harus kemudian dibuktikan dengan data. Kalau memang betul-betul pengen terjawab, gitu loh. Datanya itu umpama harus ada penelitian, Ya, ya, ada ya. berapa orang yang meninggal karena kemudian tanyakan kepada keluarganya, bukan orang yang meninggal kan nggak bisa diwawancarai kan, kepada keluarganya yang merawat. Oh, ini dikasih resep ini obatnya begini. Akhirnya habis minum obat, dia malah kemudian begini. Ada berapa orang? Umpama. Kemudian ada orang yang Oh sama, gitu, ya, ya. kemudian ada orang yang sama minum obat yang sama, umpama buahnya, tapi juga nggak ada masalah, umpama. Itu perlu diteliti oleh dokter dan dianalisis. Saya pun walaupun meneliti nggak akan mungkin bisa menyimpulkan karena nggak punya teorinya gitu loh. Tetapi data itu pasti harus kemudian dibandingkan. Kalau ada yang bereaksi karena minum obat, mungkin kekuatan tubuhnya kayak yang kurang kuat. Ada kemudian tidak terlalu bereaksi biasa saja, mungkin kekuatan tubuhnya yang kuat. Saya juga nggak paham. Saya bukan ahli di situ. Tetapi poinnya yang ingin saya katakan adalah itu harus dijawab dengan data. Hari ini mungkin umpama orang COVID itu kan banyak yang Ya, isoman kan banyak yang isoman, banyak juga yang masuk rumah ya, sakit. betul. Ini menurut saya perlu diteliti. Berapa banyak orang yang isoman bisa sembuh, bandingkan berapa banyak orang yang masuk rumah sakit malah kemudian tidak sembuh. Nah, itu juga harus diteliti itu. Kenapa? Apakah karena psikologinya umpama Siapa ketika nih, masuk, Prof, yang harus meneliti nih? ya dokter lah, masa orang hukum kan yang enggak. Pemerintah harus Apa Prof mengkaji. Jamil ini? Ya bukan, saya kan orang hukum. Jadi begini, Ya, 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 gini, ya, 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 keilmuan ya. itu memang bercabang-cabang, tetapi metodenya, logikanya kadang juga sama, banyak yang sama, begitu loh. Kalau kemudian secara garis besar kan bisa kita bagi tiga kan ilmu itu, ilmu eksak, ilmu sosial, anggaplah ilmu agama kalau memang mau dibedakan, kan begitu. Ah, alurnya kan sama, alur Ya, berpikirnya ya, ilmu ya. eksak, mama kan sama begitu loh. Oke, oke. Prof, apa nih tipsnya nih bagi sahabat Bawaslu semuanya nih agar bisa terhindar dari hoax, agar bisa tidak mudah diprovokasi oleh apa? Oleh informasi yang keliru nih. Apa nih tipsnya nih? Pertama, menurut saya terbiasa dengan pola pikir ilmiah. Pola pikir ilmiah itu bagaimana? Ya, pola pikir ilmiah itu adalah argumentatif, sistematik, kan begitu, dapat dipertanggungjawabkan begitu. Yang kedua, jangan terburu-buru kemudian membagikan informasi-informasi yang tidak jelas. Pahami dulu, kaji dulu, yakini, baru kemudian bisa di-share ke grup atau ke sahabat-sahabatnya. Kalau belum jelas jangan dikirim ke orang lain. Saya pikir begitu. Makasih banget Prof atas tipsnya dan pertemuan Ah, singkatnya ini.
Iya. Hari ini juga kita mengucapkan bela sungkawa atau berduka Iya, cita atas meninggal istrinya Pak Rasul ya, Prof ya. iya, iya, Banyak sekali orang yang mungkin kehilangan dalam jarak-jarak waktu dekat ini dalam kondisi situasi pandemi ini, Prof. betul. Dan semoga Prof Jamil ini sehat terus. Amin, amin, Kapan-kapan kita podcast edisi kedua ini, Prof. Harus amin. ketemu di darat ini, ilmunya banyak ini, harus mencerahkan banyak orang Ya, ini. amin, amin, amin. Itu aja, Prof. Ini, Waktunya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ketemu lagi di Podskamlik edisi selanjutnya. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa berjumpa di darat. Makasih, Prof. amin, Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.